Tuhan Bapa kami dalam surga, Ya. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak layak untuk menyampaikan firman malam ini, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, akan memimpin hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, supaya firman yang disampaikan adalah firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, sertai renungan dari awal sampai akhir. Ke dalam tangan Tuhan kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa ini kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dengan pendahuluan. Ini sesuatu yang saya alami bersama keluarga. Ayah saya bernama Jaban An, nama barunya Casa Subandi, Mami Lim Gyokwa Eliwati,
punya anak 11. Tahun 1955, Papi terpilih menjadi penatua GKI Cimahi, dan tahun 1956 pernah ikut sidang Sinode GKI Jawa Barat di Sukabumi. Sinode ini dipimpin oleh Pendeta Li Beng Chuan. Titisan ayah turun kepada anak yang pertama. Setiawan Cahsa Subandi, beliau pernah pelayanan di GKI Halimun, Jakarta. Pernah menjabat penatua mantan Bendahara Umum Sinode GKI Jawa Barat periode 1979-1983. Waktu itu Ketua BPMS adalah Pendeta Sem Purwadi Sastra. Anak yang kedua, Setiadi Cahsa Subandi, menjabat penatua GKI Kebun Jati tahun 1980 sampai 1988. Mantan penatua GKI Pasir Koja periode 8896, 1988-1996. Anak yang ketiga, Hidayat Cahsa Subandi, mantan penatua GKI Pasir Koja. Papi saya banyak memberikan teladan kepada anak-anaknya, berdoa pagi dan malam setiap hari. Anak diajar berdoa dan membaca firman Tuhan. Lalu ayah mengajarkan kepada anaknya untuk melawat orang sakit. Suatu kali kami mengunjungi rumah pastori GKI Guntur, yaitu ke rumah Pendeta Sefanya Asaria, untuk bersama melawat Pacun Huat yang sakit, mertua Kok Yong Lip, pengusaha besar di Kota Bandung. Kami bertiga melawat dan Pendeta Sefanya Asaria yang menginjili beliau dan mendoakan supaya beliau mendapatkan kesembuhan. Benih yang ditanam tumbuh kemudian hari, dan Pacun Huat dibaptis di GKI Taman Cibunut. Singkat kata, ayah saya mengidap penyakit kanker lever stadium 4. Suatu hari, Papi dilawat oleh Pendeta Heno Seno. Mungkin bagi yang di Jatibarang sudah tidak asing karena beliau adalah mantan pendeta di GKI Indramayu. Papi ditanya, "Om, mau dibacakan ayat apa?" Dijawab, "Itu boksu yang ada banyak tempat." Saya bersama di situ dengan Pendeta Heno Seno. Pendeta Heno Seno membacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Setelah itu beberapa lama kemudian, tanggal 15 Mei 1980, ayah berpulang ke rumah Bapa di surga, tepat hari raya gerejawi, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya yakin Papi pergi ke tempat di mana Yesus berada, yaitu rumah Bapa yang mulia. Apa yang dimaksud dengan rumah Bapa? Apakah Kristus benar-benar menyediakan tempat untuk orang Kristen di rumah Bapa? Teologi Kristen secara umum memahami tempat tinggal tersebut sebagai representasi dari tempat Allah yang transenden, seperti digambarkan sebagai kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Tujuan kepergian Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi para murid di rumah Bapa, yang juga dimengerti sebagai sesuatu yang sudah ada sebelum Kristus turun ke dunia. Namun, dengan kematian Kristus, murid-murid dimungkinkan untuk tinggal bersama Yesus di rumah Bapa tersebut. Kepergian Yesus ke rumah Bapa bukanlah kepergian tanpa tujuan atau demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan demi kepentingan murid-muridnya. Dengan kata lain, Kristus naik ke surga untuk tinggal di sana, melainkan menyediakan hal-hal surgawi yang akan diwariskan kepada orang-orang percaya.
Setelah waktunya tiba, bagi murid-murid kelak datang ke rumah Bapa di surga, Kristus akan tinggal bersama-sama murid-muridnya untuk selama-lamanya. Dengan cara inilah, Kristus yang adalah kepala gereja menjadi satu dengan gereja tubuhnya dalam kekekalan. Implikasi kebenaran yang diajarkan oleh bagian ini adalah orang-orang percaya tidak masuk ke rumah Bapa oleh kebenaran mereka sendiri, melainkan oleh karena mewarisi apa yang diwariskan kepada anak Allah. Mereka mendapat bagian dalam rumah Bapa oleh karena mereka ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Murid-murid mendapatkan akses untuk memperoleh semua yang dijanjikan itu di dalam pribadi Kristus. Selanjutnya Paulus mengatakan bahwa orang percaya sekarang ini memperoleh surga di dalam pengharapan. Dan semua yang dia janjikan akan diperoleh pada kedatangannya yang kedua kali. Melalui kehinaan dan salib yang diterima Kristus dan kemuliaannya, Kristus mempersiapkan jemaat bagi orang tebusan. Tanpa kematian Kristus, tidak akan pernah ada tempat bagi manusia berdosa. Dan tanpa kenaikan ke surga, tidak ada Roh Kudus yang datang untuk mempersiapkan orang percaya masuk ke dalam rumah Bapa. Karena oleh pekerjaan Roh Kudus saja manusia dapat dilahirkan kembali dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kapan digenapi? Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa kebersamaan dengan Kristus baru akan terjadi setelah kebangkitan yang terjadi pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Pada waktu itu orang percaya yang sudah mati maupun yang masih hidup akan diubahkan menjadi manusia baru dengan tubuh yang tidak akan binasa lagi. Orang-orang percaya yang sudah mati sekarang ini belum menikmati janji yang Yesus ucapkan ini. Kedatangan Yesus yang kedua kali yakni pada hari kebangkitan merupakan hari mulia yang dinanti-nantikan orang kudus sepanjang zaman untuk menikmati keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Pada murid-muridnya, Yesus mengatakan, kamu tahu jalan ke tempat kemana aku akan pergi? Sebab jalan itu adalah Kristus sendiri. Orang yang percaya kepada Kristus ada di dalam Kristus dan akan menerima janji keselamatan di dalam Yesus. Murid-murid meskipun dalam pemahaman tertentu tidak mengerti apa yang Yesus katakan, tahu jalan ke rumah Bapa karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Murid-murid seringkali tidak menepati perkataan Yesus karena mereka tidak memberikan telinga dengan baik, sehingga mereka sangat lambat memahami apa yang Yesus ajarkan. Banyak hal dari perkataan Yesus yang mereka mengerti setelah Yesus naik ke surga, dan banyak hal sudah digenapi. Amin. Ya, Pak Setiadi. Saya serahkan kembali kepada para Bu Eti. Kita percaya bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Suaranya nggak ada. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka
keselamatan akan kita peroleh. Ibu, ada yang ingin di-sharingkan malam hari ini tentang keselamatan dan hidup? Apakah sampai sekarang bisa dibilang bahwa Tuhan itu adalah jalan dan keselamatan kita? Atau kita betul-betul percaya begitu Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Silahkan. Bu Fei? Ya, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita, satu saat kita akan sampai di sana. Amin. Iya, percaya ya Bu ya, dengan iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita semua. Iya. Amin. Ada lagi yang ingin Pak Hadi? Silahkan Pak. Pak Hadi, ada yang mau di-sharingkan? Silahkan. Udah deh. Bu Chandra? Ya, ketika kita percaya, kita pasti melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita ya Bapak Ibu, termasuk salah satunya adalah pelayanan. Seperti tadi ilustrasi yang disampaikan Pak Setiadi, bagaimana keluarga Pak Setiadi sudah melayani Tuhan dan melayani sesama dengan sepenuh hati, dan itu bisa dikatakan adalah buah dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang pelayanan kita tidak sempurna, ada aja yang kurang atau ada aja yang rasanya ya kurang lah begitu. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita melayani dengan sepenuh hati, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitu ya Bapak Ibu. Amin. Malam hari ini pun kita menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita dengan saling mendoakan satu dengan yang lain, saling sharing, dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan itu bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita sudah diselamatkan. Nah, itu. Pak Adi, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, mungkin bisa dianalogikan, kita yang hidup di dunia aja pasti pengen rumah yang baik ya, rumah yang indah, rumah yang bisa memberikan rasa nyaman, walaupun rumahnya sederhana, tapi di rumah itulah kita merasa damai, merasa rumah sebagai tempat kita untuk bersama keluarga. Rumah bukan sekedar bangunannya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada home dan house begitu. Ya, dan itu berbeda, saudara. Nah, tentu Tuhan juga punya ya rumah masa depan buat kita, saudara. Memang ini agak karena hubungannya dengan kematian, saudara. Ya, Tuhan menyediakan rumah masa depan yang jauh lebih indah ya daripada rumah kita di dunia sekarang. Ya, rumah yaitu rumah Bapa yang digambarkan tadi. Ya, dia mengatakan itu kepada para muridnya, para murid yang gelisah, ketakutan karena mau berpisah dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi Yesus menjamin, janganlah gelisah hatimu, ya, janganlah takut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Ini juga diserukan kepada kita sekarang, saudara. Ya, bahwa suatu hari, ya, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di rumahnya, rumah yang indah, rumah yang jauh lebih baik. Ya, asalkan kita mau sungguh hidup dalam kebenarannya, ya, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kiranya ini bisa menjadi sebuah
kekuatan kembali untuk kita menapaki hari-hari ke depan. Masih ada Bapak Ibu yang mau di-sharingkan? Ya. Baik, terima kasih Pak Setiadi atas firman-Nya yang menguatkan kita untuk terus melakukan pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bu, saya mau sharing Bu. Silakan Bu Elna. Ya, beberapa hari terakhir kan saya setiap hari kan terus ikut doa malam. Tapi ada saatnya saya seperti nggak tahu kelelahan, nggak tahu apa, kok kayak nggak butuh Tuhan. Kadang-kadang, jadi kayak nggak ada waktu gitu. Aduh, harus doa pagi, doa siang, doa malam, malam lagi. Gitu, harus. Ya pokoknya mah harus melakukan banyak hal lah gitu, belum kerjaan gitu. Tapi puji Tuhan malam ini saya diingatkan lagi sama Pak Setiadi tentang kekekalan, bahwa semua itu adalah anugerah. Jadi saya bisa percaya kepada Tuhan itu karena anugerah. Dengan kekuatan saya sendiri ternyata saya ini tidak punya kemampuan gitu untuk bisa terus gitu kan taat setia sama Tuhan, karena kalau ada masalah tuh kelihatan gitu, kok saya ini kayak gimana ya, hambar gitu. Bisa dibayangkan gitu kalau orang cuma seminggu sekali ya kan, atau sebulan sekali atau setahun sekali, bisa dibayangkan gitu. Yang tiap hari aja kadang-kadang bisa lemah gitu, karena ya selama hidup di dunia ini ya gini ya, banyak masalah gitu kan. Gitu. Terima kasih Pak Setiadi diingatkan tentang di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Makasih. Bu Helna, terima kasih juga sharingnya malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat. Silakan Pak Adi. Ya, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, kita doa berantai Bapak Ibu ya malam hari ini. Ada 11 orang. Dimulai dari saya ya, saya mendoakan Pak Simon ke Pak Suryadi, Pak Suryadi Bu Helna mendoakan Pak Hadi mendoakan Bu Widya mendoakan Pak Setiadi doakan Bu Chandra doakan Bu VV doakan Pak Elim doakan Bu Yanti. Ya, berarti menutup. Ya. Dan saling bertanya apa yang mau didoakan, yang bisa lewat chat boleh lewat chat. Ya. Bu Helna, apa yang akan didoakan Bu Helna? Aku mendoakan apa aja? Apa? Masih kirim chat? Ya. Iya Pak. Aileen mau didoain apa Aileen? Pasur? Ya, Pak Suryadi apa Pak Suryadi? Keluarga. saya kesehatan, keluarga, anak, mantu, cucu. Udah. Siapa? Pak Hadi mau didoain apa? Kerjaan Bu, sama ini, sama keluarga. Oke. Bu Helna apa Bu Helna? Itu Sela masih belum selesai sama Devina, ini Agustus. Sela, itu apa lagi? Ini skripsi sidang? Iya. Rencana Agustus kalau Devina, kalau Sela ini masih di hacker Facebooknya. Kalau Instagram sih udah. Devina kapan sidangnya? Karena Agustus Pak, minta didoakan.
Kalau Sela belum tahu ya. Stella belum. Ya tolong bantu doa. Dia lagi apa, nyusun skripsi atau mau sidang? Stella Iya. mah itu di hacker. Di hacker. Oh, yang kasus. Ya, Facebook sama Instagram. Pak Setiadi mau didoain apa Pak Setiadi? Tolong doakan aja keluarga kami ya Bu ya, biar dalam sehat, walafiat, Iya Pak. Nikah berkati ya anaknya ya. usaha kami mencari nafkah itu saja. Iya Pak. Doakan juga untuk anak kami yang akan menikah tanggal 24 Oktober, Lucy dan Agus. Iya Pak. Kayaknya sih tipis harapannya. Paling-paling pemberkatan Bu ya, dan catatan sipil. Tolong Iya, doakan. Terima kasih. Ya terima kasih juga Pak. Oke. Mau didoakan Ya. apa? Ya, biar tetap sehat dan tetap setia pada jalan Tuhan. Ya, Bu. Oh, Mami. Bu Chandra, Ya Pak. ada yang mau didoakan? Iya Pak, itu ya yang Ane yang mau nikah biar lancar. Walaupun sama dengan Bapak ya, hanya itu aja pemberkatan dan keluarga aja. Pemberkatan nikah. Iya. Mau dipakai. Yang menikah siapa Bu namanya Bu? Ya, Nah, yang menikah siapa namanya? Ane, Ane ya, dengan Arat Dea, Arat. ya? Arat Pak. Arat. Kurang, ya? Arat. Oh, nggak bisa nulis ya. Arat Pak. Arat. Ya. Arat. Ya, Arat. Oh. Ya, apalagi Bu? Henry yang skripsi Pak. Henry. Ya, skripsi belum. Skripsi sedang ya? Ya, ya sedang Pak. Ada lagi yang lain Bu? Apa ya? Itu aja lah Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Ini mau didoain apa ya? Lagi. Belum ngebales kayaknya Pak. Belum aja. Bu Yanti mungkin bisa tulis di chat. Iya, saya udah ngechat. Atau Chelsea. Mau didoakan apa? Iya. Mungkin yang umum aja.